untuk meminta bantuan dukungannya dari ibu-ibu semua di sini. Yang saya ini masih dalam masa belajar dalam berbagi praktik baik. Semoga bantuan dan dukungan yang Bapak Ibu berikan kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti banyak kekurangannya, tolong jangan diambil hati atau dibuang saja. Kalaupun ada kelebihannya nanti sedikit, ada manfaatnya, minta-minta itu bisa kita manfaatkan untuk orang banyak. Bapak Ibu semuanya di sini, izin mulai ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Adapun maksud saya di sini adalah dari beberapa hari yang lalu kami atau saya dari calon guru penggerak angkatan 9 ada beberapa tugas yang harus kami laksanakan. Salah satu tugasnya adalah yang malam ini, yaitu berbagi praktik baik, melakukan aksi nyata berupa materi-materi yang kami dapatkan selama modul 1.4. Jadi dari kegiatan dari fasilitator, kemudian panduan di LMS bahwa kami akan melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan-rekan sejawat atau di sekolah tempat CGP itu bertugas. Nah, pada malam hari ini saya mengambilnya memilih yang daring karena ada beberapa kendala karena sangat sibuk belakangan ini, jadi sekolah masih agak bisa yang daring ini Bapak Ibu, supaya membuat tugas ini agak lancar karena saya juga ada kendala, ada keluarga yang sakit. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mendukung dan membantu saya dalam pelaksanaan diseminasi ini. Semoga kalau nanti banyak kekurangannya, tolong jangan diambil hati atau dibuang saja. Kalaupun ada kelebihannya nanti sedikit, ada manfaatnya, minta-minta itu bisa kita manfaatkan untuk orang banyak. Bapak Ibu semuanya di sini, izin mulai ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Adapun maksud saya di sini adalah dari beberapa hari yang lalu kami atau saya dari calon guru penggerak angkatan 9 ada beberapa tugas yang harus kami laksanakan. Salah satu tugasnya adalah yang malam ini, yaitu berbagi praktik baik, melakukan aksi nyata berupa materi-materi yang kami dapatkan selama modul 1.4. Jadi dari kegiatan dari fasilitator, kemudian panduan di LMS bahwa kami akan melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan-rekan sejawat atau di sekolah tempat CGP itu bertugas. Nah, pada malam hari ini saya mengambilnya memilih yang daring karena ada beberapa kendala karena sangat sibuk belakangan ini, jadi sekolah masih agak bisa yang daring ini Bapak Ibu, supaya membuat tugas ini agak lancar karena saya juga ada kendala, ada keluarga yang sakit. Jadi saya
berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mendukung dan membantu saya dalam pelaksanaan diseminasi ini. Sebelum kita memulai Bapak Ibu, Ibu guru yang hebat yang bersedia membantu saya pada malam hari ini, kita akan melakukan doa nanti ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa memimpin doa nanti Bapak Ibu? Ibu Rusiana bisa, Bu? Kat aja ya. Ya. Doa pamungkas. Ya, sebelum Boleh. kita mulai kegiatan pada malam hari ini, supaya berjalan dengan baik, kita belajar dengan sederhana. Kita minta tolong kepada Ibu Rusiana untuk memimpin doa. Silakan Ibu Rusiana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ridhoilah semua langkah kami ya Allah dalam membantu saudara-saudari kami Yeni Aini dalam melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Ridhoilah semua langkah kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin ya rabbal alamin. Dah. Ditodong sih. Semoga apa yang menjadi doa kita bersama pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru, Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah kita bisa melaksanakan diseminasi ini, berjumpa di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang lagi berbahagia, salam sehat untuk semuanya. Izinkan saya memulai memberikan materi diseminasi aksi nyata budaya positif yang insya Allah nanti semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya di sini akan sedikit berbagi praktik baik atau pengimbasan tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu saya izin share terlebih dahulu ya Bapak Ibu apa yang menjadi materi kita hari ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat Bu Yen. Oh ya, Bu Lina, terima kasih Bu Lina dari NTT ya, Bu Lina. Terima kasih telah bergabung di sini Bu Lina. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sedikit bercerita atau pengimbasan sedikit mengenai budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4. Bagaimana nanti budaya positif ini salah satu untuk murid kita, bagaimana nanti kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertama Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum Merdeka kita ciptakan bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada murid. Untuk membuat keadaan seperti itu tentulah kita memerlukan beberapa hal yang kita lakukan di sekolah. Salah satu pelaksanaan yang perlu kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada murid
dengan implementasi Guru Merdeka, yaitu dengan membudidayakan tentang budaya positif. Apa itu sebenarnya budaya positif? Kita mulai Bapak Ibu. Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ayo Ibu Tiara, silakan Bu Tiara. Saya coba ya Bu ya. Budaya itu hal-hal yang kebiasaan yang bersifat baik yang dilakukan setiap hari atau dalam kehidupan persekolahan. Seperti itu Bu kalau pendapat saya Bu. Oh ya, bagus ya. Apa yang dikatakan Ibu Tiara tadi adalah hal-hal yang bersifat baik. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bu Tiara sedikit Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Apa itu budaya positif? Kawan-kawan guru yang lain mungkin pernah mendengar apa itu budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Tentu Bapak Ibu-ibu guru di sini sudah tahu semua ya sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Ibu Tiara tadi bahwa budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi, ibu-ibu guru di sini bahwa pada kurikulum Merdeka kita harus menciptakan budaya positif untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi adapun salah satu tugas kami dari guru penggerak ini yaitu nanti kami dituntut untuk harus bisa sebagai contoh atau teladan yang baik di sekolah untuk menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Nah, apa saja contoh budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Ada yang tahu apa saja contoh-contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Iya, silakan Ibu Musnaini. Baik, Bu Yeni, misalnya anak-anak setelah dari rumah sampai ke sekolah, kalau bertemu ibu gurunya, siapapun yang sudah datang ke sekolah, dia bersalaman dengan ibu bapak gurunya. Itu salah satu pembiasaan positif di sekolah, Bu. Iya, terima kasih Bu Musnaini. Jawabannya gimana kita lihat lagi ya. Iya, salah satu yang dikatakan oleh Ibu Musnaini misalnya bersalaman ketika bertemu dengan guru itu merupakan budaya positif. Kenapa kita harus melestarikan yang hal seperti itu Bapak Ibu? Karena saat ini sudah banyak sekali contoh di luar sana bahwa anak-anak itu tidak lagi mau bersalaman dengan ibu gurunya. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik akan menciptakan atau membiasakan kembali hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini beberapa contoh budaya positif yang sudah saya rangkum Bapak Ibu. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ini ayo. Ini anak-anak diajak berkolaborasi, belajar bersama juga merupakan budaya positif. Kemudian di sini contohnya lagi ada
Jumat ibadah 2000 sedekah, contohnya di sini. Kemudian ada sholat duha, pembiasaan sholat duha, kolaborasi positif antar guru. Nah, mencintai alam itu semua merupakan contoh dari budaya-budaya positif. Nah, budaya-budaya positif ini nanti tercipta dari pembiasaan-pembiasaan yang positif, ya Bapak Ibu guru. Kemudian tujuannya kita membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila kita? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini Bapak Ibu nanti sebenarnya muarah dari budaya positif ini supaya kita bisa menciptakan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, konsep apa saja yang kita lakukan supaya nanti sekolah kita tercipta budaya positif? Yang pertama, kita sedikit mengubah pola pikir kita, perubahan paradigma belajar. Kemudian melakukan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini kita langsung masuk ke perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma pembelajaran yang terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Pada pendidikan tinggi dikenal dengan student centered learning sebagai pembelajaran yang berfokus pada murid. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui juga sekarang kurikulumnya sudah merdeka. Bagaimana kita seorang guru itu harus mengubah paradigma kita bahwa kita bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tapi murid peserta didik kita itulah yang harus aktif. Kita harus berfokus pada peserta didik, mulai dari kebutuhan belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya. Kita harus berfokus pada itu. Kemudian setelah itu baru kita nanti melakukan pembelajaran yang benar-benar bisa mengembangkan potensi murid kita. Kemudian yang kedua itu ada namanya disiplin positif. Secara umum disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Maksudnya gimana ini Bapak Ibu? Bahwa kita tidak lagi menggunakan hukuman atau hadiah. Ada nanti berbagai efek kenapa hukuman dan hadiah ini tidak diperbolehkan lagi. Karena setelah mempelajari ini saya juga terheran kok hadiah tidak boleh sebagai bentuk apresiasi. Tapi ada memang pembelajaran yang memang belum kita tahu sebelumnya. Akhirnya kita menyadari, oh benar hadiah ini memang tidak ada dampak buruknya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman, kenapa tidak diperbolehkan dengan hukuman? Dikatakan konsep disiplin hukuman itu adalah identitas gagal. Kenapa dikatakan seperti itu Bapak Ibu guru hebat? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan.
Kemudian efek sampingnya ke anak membuat anak tidak nyaman. Terus peserta didik merasa takut memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi Bapak Ibu perlu kita terapkan atau mulai kita sadari dari diri kita sendiri bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal yang tidak perlu lagi kita terapkan pada saat ini. Kemudian ada lagi konsep disiplin gagal, itu ada 3 ya Bapak Ibu. Tadi ada hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Korban merasa diabaikan, memerlukan monitoring, murid menghormati peraturan. Sebenarnya konsekuensi ini kenapa dikatakan termasuk bagus juga ya, tapi nanti ada satu yang paling bagus yaitu restitusi. Nah, kalau konsekuensinya beda dengan restitusi ini Bapak Ibu. Apa bedanya? Kalau konsekuensi murid itu tidak melanggar peraturan atau patuh dengan seorang guru karena melihat konsekuensi yang kita buat. Misalnya di satu kelas itu membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka tahu konsekuensinya, karena ada konsekuensi maka mereka berani tidak melanggar peraturan seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab. Jadi apa beda keduanya ini Bapak Ibu? Kalau konsekuensi, murid itu patuh terhadap peraturan karena adanya peraturan. Kalau restitusi itu ada namanya motivasi intrinsik pada anak, sehingga anak tersebut tanpa ada peraturan pun dia tidak mau melanggar aturan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semua udah masuk layar saya Bapak Ibu? Belum. Ini Sudah ya, udah. Oh, hilang lagi. hilang lagi. Maaf ya Bapak Ibu, lagi belajar ini. Sebenarnya ibu-ibu semua ini, gak ada bapak-bapaknya ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu mengenai konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Kemudian kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi perlu setelah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sebenarnya semua tindakan kita ini itu didasari oleh kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi murid-murid kita ini, ibu-ibu, sebenarnya tidak, kadang juga bisa dikatakan tidak salah seperti itu Bapak Ibu. Terkadang yang membuat mereka nakal atau tidak sesuai apa yang kita hendaki karena ada faktornya. Salah satu faktor anak-anak kita bisa demikian, yang kita bisa disebut nakal, itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Misalnya anak yang suka ganggu kawan, bisa jadi dia ada kebutuhannya tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian anak yang berteriak di kelas, mungkin mereka butuh kebebasan untuk belajar di luar kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini boleh dikatakan tidak semuanya nakal, tapi mungkin ada beberapa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita sebagai guru, bagaimana nanti kita akan bagaimana cara kita untuk memenuhi semua kebutuhan anak kita, baik itu kasih sayang, bagaimana kita membuat anak murid kita itu merasa nyaman, bahagia dan menyenangkan, seperti itu.
Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi kita guru ini ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita posisi kita selama kita mendidik ini Bapak Ibu. Kira-kira nanti kita sebagai apa? Yang pertama penghukum. Kita disadari atau tidak pernah yang namanya dalam posisi ini yaitu posisi penghukum. Jadi kita menghukum anak kita ketika melakukan kesalahan, misalnya berjemur di lapangan, kemudian dan hukuman-hukuman fisik lainnya. Nah, posisi penghukum ini sebenarnya tidak membuat efek jera Bapak Ibu, karena membuat anak kita tidak nyaman, kemudian efek sampingnya itu membenci kita akhirnya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, guru biasanya pada posisi pembuat rasa bersalah. Apa arti dari pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu? Biasanya kita sebagai guru itu misalnya, janganlah ribut nak, nanti aku dimarah dengan kepala sekolah kalau kamu ribut terus. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah apa yang tindakan kesalahannya itu. Nah, sebenarnya yang posisi yang seperti ini juga kurang bagus Bapak Ibu. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman ini kita sebagai guru memposisikan kita ini terhadap anak itu sebagai teman. Artinya kita efek sampingnya nanti itu agak kurang bagus juga. Jadi anak-anak itu membutuhkan kita terus seperti itu. Jadi adanya ketergantungan antara murid dengan guru. Dan akhirnya ketika guru itu tidak ada, maka anak misalnya kalau nakal tetap saja nakal seperti itu. Jadi posisi kontrol pada guru sebagai teman ini efek sampingnya adalah adanya ketergantungan murid terhadap guru. Bagaimana kalau seandainya gurunya tidak ada, maka biasanya anak-anak akan nakal kembali karena tidak ada guru yang bisa membuatnya nyaman seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini agak tegas. Dia melihat peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya tidak menggunakan sepatu, dia bertanya nanti, kenapa tidak menggunakan sepatu? Tidak memakai sepatu misalnya. Jadi konsekuensi di sekolah kalau tidak pakai sepatu apa? Jadi langsung menghukum. Langsung memberikan konsekuensi. Bisa konsekuensinya itu mengambil sepatunya di rumah atau sebagainya, atau yang lain seperti itu. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang pas untuk kita. Karena posisi manajer ini guru melakukan pendekatan kepada anak yang melakukan kesalahan dengan motivasi intrinsik. Bagaimana seorang guru ini membimbing anak dengan nanti strategi segitiga restitusi nanti ya. Nanti akan dibahas bagaimana model segitiga restitusi ini. Efek samping dari posisi manajer ini, ketika anak melakukan kesalahan, berbuat salah, maka yang terpenting dari hal tersebut adalah bagaimana anak memperbaiki dirinya atau memperbaiki dirinya anak tersebut untuk memperbaiki dirinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak bisa dengan sendirinya mengatasi persoalan yang dia lakukan tadi seperti itu. Jadi kalau dalam posisi manajer ini posisi yang sudah pas untuk kita guru,
guru juga memberikan solusi kepada anak supaya anak tersebut bisa mandiri dalam mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Agak belepotan ngomongnya ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh dari penerapan 5 posisi kontrol penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah atau kamu membersihkan WC. Nah, ini posisi penghukum. Kemudian posisi merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini posisi yang merasa bersalah. Kemudian yang teman. Ayolah, jangan terlambat terus untuk hari ini. Tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini yang posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan kamu tahu konsekuensinya. Kemudian yang posisi manajer ini seperti yang dijelaskan barusan bahwa anak bisa mengatasi dirinya sendiri dan guru membimbing untuk permasalahan yang ada pada anak. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Nah, jadi guru berfokus pada permasalahan anak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kita untuk menerapkan budaya positif itu tadi perlu juga membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi kalau kita dulu membuat kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya adalah keyakinan kelas, ibu-ibu, ibu guru. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara bersama dengan anak-anak. Bisa juga anak-anak sendiri yang membuatnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang memang baik dipandang secara umum. Jadi dibuat oleh kita dengan anak-anak kita dan tidak memiliki hukuman seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini memicu nanti untuk peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik secara sendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas, contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi tidak ada kata-kata yang harus seperti itu Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelas ini harus muncul dari diri anak itu sendiri. Secara intrinsik dari dalam, bukan lagi motivasi dari luar, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita mengatasi anak kita yang sedang bermasalah itu melalui segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari 5 posisi kontrol guru tadi. 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak... Bapak Ibu sudah cukup ya. Sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu mana yang tipe penghukum, pembuat bahasa bersalah. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Kita membuat kesimpulan lagi ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca nanti kesimpulannya. Yang pertama, sebagai manajer, guru harus melibatkan murid dalam mencari solusi permasalahannya. Kemudian penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Kemudian membuat keyakinan kelas. Insya Allah Bapak Ibu mengerti semua ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri Bapak Ibu ada pertanyaan. Silakan Ibu Rusi. Ya, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau sampaikan itu pengalaman di lapangan di kelas 1. Ada 2 orang murid gitu, misalnya dia melakukan kesalahan atau apa, anak ini nggak mau minta maaf. Sementara gimana caranya supaya anak itu menyadari kesalahan, kemudian dia mau
meminta maaf. Padahal saya kan udah kasih nasihat. Nanti kalau dia misalnya berkelahi atau berselisih paham, itu anak nggak mau minta maaf gitu, Bu. Nah, gimana solusinya, Bu? Terima kasih. Ya Bu, sebenarnya saya juga belum terlalu paham dengan materi ini karena baru juga seminggu yang lalu belajarnya, mungkin bisa dikatakan ini belajar lebih dulu. Ibu Rusi dengan saya ini mungkin kelebihannya sedikit, saya belajar lebih dulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, jujur saja saya juga baru menerapkan apa yang saya pelajari, yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Adapun solusi tentang permasalahan-permasalahan anak, biasanya di sini disarankan untuk menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama validasi tindakan, yang kedua validasi data, kemudian yang terakhir itu memberikan solusi kepada anak. Lebih jelasnya ini saya tampilkan ini ya, sangat kecil ini, ya ini ya. Yang pertama tadi validasi tindakan yang salah ya. Kemudian validasi identitas, kemudian menanyakan keyakinan atau solusi kepada anak. Jadi seandainya kita bertemu dengan permasalahan anak di sekolah, akan lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi ini. Kita tanyakan dulu kenapa mereka tidak mau, dalam kasus Ibu Rusi tadi, kenapa anak tersebut tidak mau saling memaafkan. Jadi kita sebagai guru, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu kenapa anak-anak kita ini tidak mau saling memaafkan. Kita tanya satu persatu. Kemudian yang kedua baru kita menstabilkan identitas. Maksudnya di sini yang pertama tadi validasi tindakan yang salah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita cari tahu apa yang membuat mereka itu melakukan hal yang demikian. Kita katakan bahwa membuat mereka mengakui kesalahan-kesalahannya itu apa, seperti itu. Kita memvalidasi tindakan yang salah itu bagaimana, kenapa dia bisa seperti itu. Bahwa kita juga manusia biasa, pernah juga bersalah, jadi kita terbuka kepada mereka. Kemudian menstabilkan identitasnya itu, kita stabilkan bahwa ada solusi nanti. Penyebabnya itu apa? Solusinya apa? Bahwa kita semua di sini pernah juga melakukan salah. Intinya di sini Ibu Rusi, bagaimana kita melakukan pendekatan itu, pendekatan lebih kepada murid. Dengan tidak memusatkan pikiran kita itu kepada siapa yang bersalah, tapi lebih membangun anak-anak kita itu bagaimana. Jangan kita fokus pada siapa yang bersalah di sini, tapi bagaimana kita sebagai guru sama-sama mencari solusi untuk anak tersebut. Misalnya anak kita ini kenapa tidak mau berdamai nak, karena ini cubit aku duluan. Nah, kita bilang saja sebenarnya mencubit itu tindakan yang tidak bagus, tapi ibu juga pernah melakukan demikian. Bagaimana kalau kita mencari solusinya secara bersama seperti itu. Kita katakan dengan anak-anak biar mereka tahu, timbul dari hati mereka sendiri untuk bisa berdamai seperti itu Ibu Rusi. Mungkin agak belepotan saya ngomongnya, tapi
Bagaimana Ibu Rusiana, apa bisa diterima? Apa nyangut sedikit? Iyalah Bu, bisa diterima. Ya. Jadi Mungkin kita ini ya, apa namanya, pendekatan ke anak gitu. pendekatan ke anak. Pendekatan ke anak. Jadikan mereka itu sahabat. Kalau mereka melakukan kesalahan itu kita tampilkan bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita katakan bahwa kita pernah melakukan kesalahan juga sama seperti kalian. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ayo kita sama-sama apa yang jadi kesalahan tadi kita rangkul mereka seperti itu. Kemudian kita tampilkan solusi yang ada. Bagaimana kalau kita saling memaafkan saja atau kata-kata lain selain itu. Kayaknya Ibu Rusi lebih senior ini, ya. Lebih banyak pengalaman karena pengalaman juga guru terbaik seperti itu. Tapi benar ini. Kita sama belajar, Bien. Ibu guru, saya juga baru tahu tentang segitiga restitusi ini. Saya juga baru mulai mempraktikkan bahwa bagaimana prosedurnya itu terdiri dari 3 tahapan. Jadi kita harus melewati 3 tahapan tersebut, baru nanti timbul motivasi intrinsik pada anak untuk menciptakan budaya positif seperti itu, Bapak Ibu. Cukup ya Ibu Rusi? Terima kasih. Ibu guru yang lain kalau masih ada pertanyaan. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Cukup. Kalau seperti itu saya sedikit memberikan daftar hadir Bapak Ibu. Mohon nanti tolong diisi daftar hadirnya ini. Sedikit refleksi dari saya sebagai bahan pertimbangan untuk saya refleksi. Hadirnya saya kirim lewat link chat Gmail. Nanti boleh diisi sesudah ini, boleh nanti Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya sendiri sudah cukup memberikan materi tentang budaya positif. Saya menyadari sekali bahwa sangat banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian materi ini. Kalau seandainya nanti ada yang bisa dimanfaatkan, silakan diambil Bapak Ibu. Kalau tidak ada manfaatnya, boleh dibuang saja seperti itu. Karena sedikit banyaknya ada hal-hal yang belum juga saya pahami. Yang saya pahami mohon nanti diambil manfaatnya seperti itu. Itu saja pemaparan budaya positif dari saya Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan waktunya pada malam hari ini kepada saya. Intinya di sini saya sebenarnya lagi belajar semua ini Bapak Ibu, belajar tentang materinya, belajar dalam mengaplikasikan apa yang namanya Gmail ini. Ini pertama kali bagi saya yang melakukan Gmail, banyak kendala yang saya lakukan tapi berkat dukungan dan bantuan Bapak Ibu semua di sini akhirnya terlaksana dengan baik. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Guru malam ini kepada saya, kepada kita semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Boleh Bapak Ibu kita foto bersama ini sedikit sebagai laporan. Boleh kalau mau kamera silakan.
Siap. Terima kasih Bapak Ibu, fotonya sudah saya ambil. Sekali lagi saya mohon maaf telah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Yeni, semangat. Maaf ya, Gak apa-apa, udah good job. Tidak bisa ngomong ya Bapak Ibu. Walaupun dengan orang-orang boleh keluar Bapak Ibu. Permisi keluar Bu Yen. Ya. Marlin. Mbak Fat, makasih Mbak.